Sebelumnya kita singgung soal personal branding. Kemudian ada juga istilah marketing apa? Personal marketing. Personal marketing gitu ya. Ya. Dan sekarang ada istilah emotional branding. Iya. Ini terkait apa namanya branding nih ya. Ada banyak ya. Ada banyak ternyata. Ada banyak. Ada Ya. banyak. Dan ini khususnya terkait emotional branding nih, Jis. Apa, Jis? Sesuai namanya, artinya adalah branding secara emosional. Branding secara emosional. Ya. Branding secara emosional ini bukan satu-satunya pilihan, tapi adalah penambah gitu. Jadi kita branding secara umum juga, branding secara apa namanya, yang tidak emosional ya. Secara produknya, branding secara produknya, branding secara perusahaannya, terus ditambah juga branding secara emosionalnya gitu. Ya branding lah ya, branding secara umum ada gitu. Ada ya. banyak lah ya. Ada mungkin produk branding, ya. Bahkan ada personal branding, ya. Gitu ya. Dan sekarang ada emotional branding. Ya, wajib untuk dicoba lah. Dalam artian sejalan dengan branding lain yang sekarang lagi di jalan. Cuman ada titik tekan khusus di bagian tertentu mungkin ya. Gitu ya. Ya. Contohnya gini, kita bicara Tokopedia deh. Oke. Tokopedia ya. Tokopedia branding ada beberapa tuh yang dia pilih ya. Yang pertama adalah nyari apa aja ada gitu, lengkap. Oke. Ya. Jadi dia pertama nyari apa aja ada, sempat muncul tuh di iklan-iklan di billboard, di TV ya. Misalkan nyari apa gitu, tinggal diketikin di Tokopedia gitu. Itu kan branding bahwa Tokopedia itu marketplace yang lengkap. Ya, serba ada ya. Ya, serba ada. Nah, itu branding yang berbasis layanan lah. Bahwa Tokopedia ini lengkap. Nah, tapi ada juga nih branding yang lainnya. Nah, salah satunya adalah mulai aja dulu. Iya. Tokopedia mulai aja dulu. Nah, itu adalah branding Tokopedia secara emosional. Oke. Karena di situ Tokopedia membranding sebagai tempat orang mulai usaha gitu. Tempat orang mengejar mimpi gitu. Iya. Secara emosional menarik orang-orang untuk ayo usaha di Tokopedia gitu ya. Ya, jadi brandingnya itu kamu punya mimpi jadi pengusaha, ayo mulai di Tokopedia gitu. Iya. Gitu. Jadi brandingnya bukan lagi soal Tokopedia punya fitur apa, punya produk apa, punya layanan apa, bukan itu lagi gitu. Tapi ayo bisnis di Tokopedia gitu. Iya, yang satu, yang tadi yang apa namanya serba ada, menunjukkan ke konsumen bahwa Tokopedia ini platform yang lengkap untuk belanja gitu ya. Ya. Selanjutnya itu secara emosional ngajak nih teman-teman yang mau usaha, udah bareng aja join di Tokopedia buat usahanya ya. Iya benar. Contoh lain yang paling sering dipakai nih adalah iPhone sih. iPhone itu emosional ya iPhone ya. Kental banget ya nuansa emosionalnya ya. Jadi barang mewah lah, barang yang perhiasan gitu, sudah perhiasan gitu. Bahkan buat gengsi-gengsian ya. Ya, karena ketika kita beli iPhone kita nggak beli speknya gitu, tapi kita tuh beli gengsinya. Benar. Nah, di mana kita ngelihat iPhone itu kan sudah mahal nih gitu. Wah, benar. Ini orangnya suka iPhone pasti apa gitu, pasti kreatif, pasti apa gitu. Ya disangkanya wah punya anak iPhone nih berarti banyak uang nih gitu kan. Ya. Terus circle-nya pasti circle orang-orang yang berduit nih gitu kan. Terus kalau enggak ya pasti ini buat para content creator nih gitu ya. Ya. Nah, jadi branding emosional itu sebenarnya branding yang titik beratnya itu di emosionalnya. Gimana caranya membangun emosional konsumen sama emosional si brandnya itu cocok gitu. Nah, itu kan barang mewah tuh, contohnya tadi iPhone-nya. Tapi kalau buat UMKM nih, teman-teman UMKM nih, yang jualannya mungkin bukan barang mewah, bukan bisa di branding barang mewah mungkin. Apa nih yang bisa cara triknya biar teman-teman UMKM bisa membranding emosional dari produk-produknya atau dari usahanya gitu? Untuk UMKM juga bisa diterapkan ya. Oke. Kalau contoh yang udah ada nih ya, yang dulu sempat viral itu Maici juga. Oke, Maici. Termasuk emosional tuh. Jadi semacam snack gaul Bandung gitu. Jadi kamu belum gaul kalau belum makan snack Maici. Bener. Nggak peduli harganya pada saat itu gitu ya. Bahkan ada yang nge-markup habis-habisan karena barangnya langka gitu ya. Memang sengaja dilangka-langkain kalau gitu mah. Itu kan dijualnya sama di mobil-mobil tuh biasanya tuh. Benar. Iya, kita waktu itu kan saya kebetulan di Bandung dan lagi hype-hype-nya juga itu Maici. Itu
apa namanya ya, di kalangan kita anak-anak kuliahan gitu. Udah pernah nyobain Maichi belum? Level kamu pasti nggak bakal kuat di level sekian katanya. Secara emosional kan kita pengen, wah saya ini orang kuat nih, kuat pedas gitu loh, gitu. Ya, pasti saya kuat. Nyari barangnya mau susah mau gimana kita cari pokoknya semahal apapun gitu. Kalau Mochi sendiri dari distribusi itu langka, nggak ada di toko gitu. Bener, nggak ada di Alfamart gitu ya. Bahkan di warung-warung biasa juga nggak dititipin, sengaja aja tuh. Sehingga itu tadi, wah kalau saya ke Bandung harus beli Meiji gitu. Bener. Itu kan sebuah emosionalnya. Benar. Ditambah tadi yang levelnya juga tuh, level pedas itu kan menjadi apa ya, memicu kita untuk mengalahkan level orang lain gitu. Benar. Nggak mau kalah sama orang lain. Iya, nggak mau kalah sama orang lain. Iya. Ah, teman saya bisa level 3, saya mau level 4 gitu. Benar. Itu sebuah emosional. Benar. Yang bisa diterapkan gitu. Nah, itu kan dari segi brandingnya tuh. Nah, cuman tetap si branding ini perlu yang namanya marketing untuk memberitahu, ayo kamu tuh bakal kompetisi gitu. Benar. Tetap harus di-delivery dengan teknik-teknik marketing kayak gitu ya. Benar. Si branding ini ya. Karena banyak juga UMKM di sekitaran kita lah ada level-levelnya. Level 1, level 2. Tapi konsumennya tidak berkompetisi. Benar. Itu karena penyampaiannya yang kurang. Iya. Misalkan branding teman-teman soal emosional bisnisnya udah bagus, tapi delivery-nya ataupun marketingnya kurang oke gitu ya. Ya. Jadi nggak tersampaikan gitu ya. Iya. Harusnya kan bisa misalkan endorse selebgram atau TikTok ya, TikToker. Misalkan, wah aku level ini udah gak kuat misalkan. Level 5 udah gak kuat. Kalian bisa nggak nih level 5 misalkan. Nah, itu kan menjadi delivery bahwa ayo berkompetisi gitu. Kalian cobain levelnya, setiap levelnya gitu. Iya, misalkan teman-teman punya bisnis ayam geprek misalnya gitu ya. Undang Tan Boy Kun. Ya, bisa jadi. Ayam geprek yang bisa ngalahin Tan Boy Kun misalnya gitu ya. Ya. Secara emosional, wah ini berarti pedes banget nih, kan gitu. Ayo cobain misalnya. Karena banyak itu yang saya lihat tadi ya, banyak yang udah pakai level-level nih udah bagus, tapi karena delivery-nya atau marketingnya kurang, orang tuh jadi nggak berkompetisi gitu. Benar. Nah, ada lagi yang membangun emosional dengan jalur transparan. Misalkan ngambil bahan bakunya dari petani daerah mana misalkan. Kita kan jadi terenyuh tuh. Wah, ternyata ini perputaran ekonominya bagus nih, membantu orang-orang kecil. Benar. Dan dia ambil setiap tanggal sekian langsung dijual di tanggal sekian juga. Jadi ini fresh banget misalnya gitu ya. Ya, misalkan. Jadi kepedulian sih, emosional yang kepedulian terhadap petaninya atau penjual suppliernya dan lain-lainnya gitu. Ya, kita jadi antara kasihan dan pengen ngebantuin juga gitu. Iya. Karena ada juga tuh yang di kemasannya tuh ditulis. Misalkan dia jualannya kayak di Klein Foundation tuh ada yang jual keripik ikan ya, baby fish misalkan. Nah, misalkan si baby ikan ini diambil oleh nelayan dari daerah ini. Terus nanti diolah diapakan gitu. Jadi kita tuh tahu runtutan dari ikan sampai jadi keripiknya itu gimana gitu. Benar. Wah, ini berarti kalau saya beli ini saya ikut mensejahterakan petani nih. Ya, nelayan gitu ya. Benar. Nah, ada juga yang bahan baku kayak semacam petani singkong atau perkebunan kopi misalkan. Kadang ada ditulis tuh. Benar. Ini kopi dari daerah misalkan Sumatera mana gitu. Benar. Ada gitu yang ditulis gitu. Ya, selain dari produknya itu memang membawa ciri khas gitu ya, kan biasanya tanah-tanah itu untuk beda-beda, bikin rasa kopi itu beda-beda. Ditambah juga itu, ini berarti petani sana nih, produk dari petani sana gitu kan. Benar. Artinya ya kita ikut serta dalam perputaran ekonomi untuk para petani kopi misalnya gitu ya. Kalau ya di Bandung itu petani kopi Pangalengan misalkan. Kalau di Kerawang nih kemarin waktu kita ada bazar gitu ya, bazar UMKM di Kerawang itu ada petani kopi dari Loji kayak gitu ya di daerah kita tuh di daerah Kerawang kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu branding emosional juga gitu. Bagaimana kita memposisikan nih kita adalah brand yang ngebantuin para nelayan misalkan. Benar. Itu kan sebuah emosional yang bisa
diolah lah menjadi sebuah brand gitu. Benar. Sisi emosionalnya benar-benar kuat untuk dibrandingkannya gitu ya. Benar. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman punya bisnis apa nih? Kira-kira sisi emosionalnya apa nih yang bisa di-up kayak gitu ya? Soalnya agak susah ya kalau dipikir-pikir ya. Misalkan bisnisnya keripik, apa nih emosional dari keripik ini apa gitu. Benar. Harus memang lumayan mikir ya. Harus lumayan mikir, benar. Entah itu dari story-nya mungkin, entah itu dari cara pengolahannya, entah itu dari bumbunya mungkin kayak gitu. Bisa jadi dari resepnya juga, misalnya dari resep. Resep keluarga dari tahun 1800 misalkan. Bisa masih penjajahan misalnya gitu. Nah, teman-teman harus ngulik si emosionalnya ini gitu. Benar. Gimana teman-teman? Itu memang agak PR ya untuk ngulik-ngulik dari sisi emosionalnya, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Bukan berarti nggak bisa, benar. Gimana? Coba deh komentar teman-teman yang udah punya bisnis, sharing-sharing kira-kira produknya punya ataupun bisnisnya punya sisi emosional apa sih kayak gitu ya. Ya, bisa sekalian promosi ya. Kalian punya bisnis apa, langsung juga komen, promosiin di bawah gitu. Benar. Misal, Bang, saya jualan misalkan apa ya? Olahan tebu misalkan. Emosionalnya apa nih? Ya ceritain aja di bawah ya. Iya. Kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman pengen mengungkapkan sisi emosionalitasnya lewat visual, Jis. Bisa banget. Karena Kebun Desain ini membuka jasa desain juga. Nah, buat teman-teman yang mau bikin desain kemasan, itu bisa tuh dimasukkan sisi emosionalnya. Karena banyak juga klien Kebun Desain yang tadi yang misalkan sumbernya dari nelayan mana, dari kopi daerah mana, itu dicantumkan di dalam kemasannya tuh. Iya. Nah, terus bisa jasa desain logo, jasa desain iklan, dan lain-lainnya ke Kebun Desain ini. Selain itu, kita juga membuka jasa pendaftaran merek dan pendaftaran NIB, pendaftaran PT perorangan, itu bisa juga. Langsung aja WA ke nomor yang ada di bawah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.